Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi kita pada saat ini. Sebelum kita memulai semua dari kegiatan-kegiatan kita, mari bersama-sama dalam saat teduh pagi, Rabu 22 September 2021. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungi benteng iman. Bacaan kita dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan sebagai teduh pagi kami pada saat ini tentang benteng iman. Kami akan mendasarinya dari firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami dalam kami membaca firman ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Saudara-saudara, sebuah kartun melukiskan begitu menarik adegan Yusuf sedang digoda oleh istri Potifar. Mereka hanya berdialog berdua di sebuah kamar. Di kamar itu tegak berdiri patung dewa sesembahan keluarga Potifar. Sambil melempar busananya ke arah patung itu sehingga menutupi kepala si dewa, istri Potifar berkata kepada Yusuf, "Marilah tidur dengan aku. Tak ada seorang pun di sini yang melihat kita, bahkan dewa pun tidak." Namun menarik, Yusuf menjawab, Janganlah nyonya berbuat begitu. Walau dewamu tidak melihat, tetapi Allahku hidup dan tetap melihat. Saudara-saudara, pencobaan terberat bisa terjadi ketika seorang sedang berada dalam situasi yang sepi. Situasi yang tersembunyi. Tak ada orang yang melihat. Nafsu jahat akan merayu minta dipenuhi. Niat berbuat baik pun diserbu suara yang berkata, "Percuma, tidak usah jadi pahlawan." Tak ada yang melihat dan mengganjarmu. Di saat seperti itu, yang tersisa hanya benteng iman. Syukurlah, Yusuf memiliki benteng itu, yakni kesadaran dan penghayatan bahwa Tuhan hidup, selalu hadir dan melihat segala sesuatu. Meski tak ada orang di situ, selain Nyonya Potifar sendiri, dan Yusuf pun berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, tetap akan dilihat oleh Tuhan. Sederhana. Tetapi sampai kapanpun kebenarannya tidak akan berubah. Berlaku baik bagi anak-anaknya maupun orang dewasa. Jika kita tergoda untuk kemudian berbuat sebuah kejahatan atau terhalang untuk kemudian berbuat baik, karena ada pikiran bahwa tidak ada yang melihat, mari segera kuatkan benteng iman kita untuk membentengi semuanya itu. Saudara-saudara, dimanapun dan kapanpun, satu hal yang harus selalu kita ingat, atas segala sesuatu, Tuhan pasti melihat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman ini Tuhan. Kami belajar dari Mazmur bahwa kemanapun kami pergi, Engkau melihat dan mengetahui keadaan kami. Juga kami belajar dari benteng iman yang diperlihatkan oleh Yusuf. Dia betul-betul memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhan, karena dia meyakini bahwa dimanapun, kapanpun, benteng iman harus diperlihatkan untuk melawan situasi yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, saat ini kami akan secara bersama-sama melakukan berbagai tugas-tugas kami. Biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, demikian teduh pagi kita pada saat ini. Mari terus menjadi orang yang memiliki benteng-benteng iman dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.